Dito. Luar biasa. Tapi ya kalau lihat Twitter atau Instagram saya sekarang semuanya langsung komentarnya, ih Dito cakep banget, ih Dito ganteng banget kalau ada foto-foto kamu, Dito. Luar biasa deh. Aku kagum juga sama kamu, tapi aku lebih kagum sama ada satu tamu saya yang datang tahun lalu kalau nggak salah ya. Usianya Dito, waktu itu Dito belum sama saya nih, belum ada di acara ini ya. Usianya pada saat itu baru 12 tahun, tapi membuat aku terkagum-kagum dan juga banyak penonton Sarasan pada saat itu yang kagum sekali sampai akhirnya seluruh Indonesia hampir kagum banget sama cewek kece ini. Masih muda tapi luar biasa. Boleh diputar lagi nggak tayangannya waktu dia datang ke sini ya? Di usia 12 tahun, ini kamu sudah peduli sama isu seperti ini. Perdagangan anak yang akhirnya anak-anak ini diperjualbelikan untuk menjadi pekerja seks. Ini kamu dari kapan sih bikin yang namanya Rumah Faye ini? Baru last year aku tahun lalu, tahun lalu mulai benar-benar bikin Rumah Faye was born. Tapi sebelumnya saya udah ada a dream to actually help these kids. Jadi abis itu ya abis 3 tahun preparing because these kids kan traumanya tuh banyak banget. Itu what they go through is not easy. This is amazing. Alright, so Rumah Faye ini didirikan dari tahun lalu, but for 3 years before that you've been thinking about it, right? Which means you were like what, 8 or 9 years old around. What happened? Maksudnya, what did you see? What did you hear that made you think of this Rumah Faye, this organization? Aku selalu like always think of kids like that, and I always felt bad for them, street kids, nggak anak yatim, orphanage kids, semua kayak gitu-gitu. Aku selalu mau nolong. Underprivileged kids, tapi I never actually thought that I could help them. Like aku suka visit orphanage, ngasih uang if I can. Like on my 9th birthday, your son came. And I know, I heard, and gave a lot of money, and I want to thank that. Thank you. Thank you, Rajata. Faye, ya kan? Keren ya? Keren banget ya. Di usia 8-9 tahun sudah memikirkan orang lain. Anak-anak kecil lain di sekeliling dia, bukan cuma mikirin untuk main sama mereka, tapi mikirin untuk ngebantu mereka. Dan apa kabar Faye dan Rumah Faye? Sekarang ada orangnya. Faye Simanjuntak ada di sini. 11 tahun. Berarti sekarang 13 tahun. Dan sudah tinggi banget. Kamu apa kabar? Baik. Yang mengagumkan dari Faye, aku tadi cerita betapa aku kagum banget sama kamu. Tadi sudah kita puterin sedikit tayangannya untuk kamu di sini. Yang mengagumkan juga, baru-baru ini Faye pergi ke New York bersama anak-anak lain dari negara-negara lain untuk bicara tentang hal-hal yang penting, tapi yang mungkin nggak dibicarakan oleh banyak anak-anak kecil. Jadi sebenarnya kamu ngapain ke sana? Acara apa? Ceritain dong. Jadi pertama-tama mau ngasih ini ke Tante Sehat. Oh, baru datang sudah ngasih ini. Terima kasih. Sebetulnya saya udah dapat oleh-oleh loh dari Faye kemarin juga. She gave me some goodies and now she gave me some goodies dari Rumah Faye. Oke, jadi ngapain? Thank you ya. Iya. So jadi waktu itu nggak tahu kalau Tante Sarah ingat, tapi waktu itu kakak juga boleh sih. Aku canggung dipanggil Tante. Tante Sarah. UN PBB baru United Nations ngerilis sesuatu yang suka dipanggil SDGs. Jadi tahun 2000 mereka ngerilis MDGs, yaitu Millennium Development Goals. Tahun ini 2015 they finished dan mereka mau bikin lagi SDG, Sustainable Development Goals. Development Goals, Jadi ada 17 dan mereka semua they range from quality education to infrastructure. Jadi jadi sebenarnya aku kan nggak di-invite, nggak memang. Ini jadi sebetulnya ada perwakilan resmi dari Indonesia ya, sudah ada. Tapi kamu bisa ikut ke situ karena Yayasan Rumah Faye ini ya. Jadi temannya Mama, Ibu Selina, Tante Selina, itu salah satu representatif Save the Children dari Indonesia. Terus dia bilang, jadi in the beginning we were invited by Ford Foundation untuk side event dari SDGs ini karena it's a very big event dan banyak sekali orang. Jadi ada bikin SDGs event-event kecil juga gitu ya di situnya. There were concerts, ada meetings, round table discussion. Tapi waktu itu ya kita sebenarnya aku juga nggak tahu sih tentang ini. Tapi temennya Mama itu bilang maybe you could join these child delegates seperti tag-along gitu. Delegasi anak-anak yang lain ya. Terus tapi waktu itu ya
mama masih mikir janganlah, soalnya masih sekolah, ada sekolah di Amerika jauh. Tapi tiba-tiba we realize that ini udah dikasih chance. The chance it's only coming once in every 15 years, terus belum tentu juga chance-nya sebesar ini. Dan katanya juga kamu diikutin itu atau Rumah Faye, ikut ke situ, kamu kan mewakili Rumah Faye berarti ya, ikut ke situ karena goals dari atau tujuan dari Rumah Faye ini sejalan dengan tujuannya acara itu. Ada beberapa goalsnya yang sejalan gitu ya. Jadi dari seluruh 17 ada 2 goals yang Jadi mereka punya 17 ada 17 tujuan dan gitu ya. 2 nomor 5 is gender equality. Jadi itu achieve gender equality and empower all women and girls specifically. Jadi mereka mau untuk there's lots of different parts of the goals. Tapi mereka semua tuh mau menolong women and children especially to actually stand up for themselves karena banyak sekali jadi memberi kekuatan kepada perempuan-perempuan gitu ya untuk apa namanya mereka bisa berdiri sendiri, bisa mandiri, bisa membela diri sendiri juga ya. Karena banyak sekali di sini mereka juga they fall into prostitution and rape karena mereka nggak tahu itu tuh sesuatu mereka mesti ngapain hal lain. Mereka nggak tahu mereka harus memproteksikan badan mereka itu, melindungi badan mereka itu. Terus juga men and some boys mereka juga nggak tahu bahwa rape is a thing. Mereka belum ngerti ya. Mereka ngertinya sex, and sex isn't rape. They don't know what rape is. Jadi gender equality. Faye ini 13 tahun loh ya. Sementara aku yang belajar banyak itu oke. Aku jarang banget dengan anak umur 13 tahun ngomong kayak gini. Iya, bener. Ya? Rajata masih 11 tahun. Ibu, aku pegang siku ibu. Tapi aku cinta sama Rajata. Semoga Rajata dan anak-anak lain bisa jadi kayak Faye. Ya, kalau kita mau baca dan belajar. Terus apa lagi? Sorry, aku potong. Terus yang kedua nomor 16. Jadi ini salah satu goals lagi ya. Tadi ada 2 ada 5 sama 16 yaitu peace, justice, and strong intuition. Jadi kita sebenarnya mau fokus dan 16.2 kalau nggak salah itu and abuse, exploitation, trafficking, and all forms of violence against and torture of children. Ini memang fokusnya Rumah Faye ya sebetulnya. Karena sebenarnya anak-anak, specifically di Indonesia juga kasusnya kebanyakan itu anak-anak di torture. Ya, kekerasan pada anak-anak itu banyak sekali terjadi. Speaking of kekerasan pada anak-anak, actually, I don't know if you heard, tapi kemarin malam, itu tuh Pak Joko ngerilis, Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi, itu ngerilis statement bahwa Bapak mungkin sering ketemu kan jadi akrab. Pak Joko. Aku belum pernah ketemu soalnya, jadi aku Pak Presiden, Actually here. Jadi ada apa? Jadi, kabinet. Kenapa? I'm so excited. Jadi waktu itu kemarin baru aja tadi pagi actually mamaku send me a bunch of pictures. Terus foto ini tuh dari Twitter. I don't have Twitter, jadi aku juga yang ngeliatin gitu. Kamu 13 tahun nggak punya Twitter? Nggak punya. Sementara Facebook nggak punya Twitter. Facebook nggak punya Twitter, nggak punya? Yang lain punya kuota. Yang lain punya, Atau mungkin apakah anak-anak kita nggak boleh ada yang punya Twitter sama Facebook ya, supaya konsentrasi ke hal lain seperti Faye ini ya? Nanti aku dimarahin semua anak-anak. Kamu dia nggak gaul gitu ya? Nggak apa-apa, aku bergaulnya ke New York gitu dong. Jadi apa? Di tweet oleh Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi sore ini, yaitu tanggal 20, kemarin, memimpin sidang kabinet membahas pencegahan dan no hate guys, bahasa. Yang mana? Memimpin sidang membahas pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak. Penanggulangan. Iya, penanggulangan, benar sekali. Ini oke dong. Jadi sudah sampai masuk di sidang kabinet ya tentang ini ya. Ini penting sekali karena memang belakangan ini kita sering banget dengan kekerasan anak. Bukan cuma di rumah aja anak ada mengalami sexual abuse atau physical atau verbal abuse, tapi juga di lingkungan ini ya mereka ada diperbudak dan lain sebagainya. Tapi terus yang di New York ini jadi ngapain aja kamu selama di sana? Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu pelajari dan untuk Rumah Faye jadinya efeknya nanti bisa gimana gitu? Jadi sebenarnya pertama-tama ekspektasi saya itu sebenarnya rendah banget sih. Perasaan cuma anak-anak asal mereka bawa. Tapi ini foto-fotonya ya. Tapi mereka tuh taunya anaknya pinter semua. Jadi hari pertama saya ketemu Putri, itu cewek satunya dari Indonesia. Itu yang perwakilan resminya Putri Gayatri dari Bandung. Aku ketemu memang orangnya baik banget. Terus habis itu pas kita ketemu
She works against child marriage di West Java. Oh, oke. Jadi memperjuangkan hak anak-anak untuk tidak dinikahkan di usia muda tuh. Di Jawa Barat tuh masih ada yang kayak gitu. Banyak Usiamu berapa ini baru nikah juga nih? Udah tua ya? Udah tua dong. Oke. Terus. Tapi waktu aku ketemu mereka semua taunya ada passionnya. Oh iya, of course. Fire. Yeah. Jadi maksudnya sebagai itu menular ke kamu juga sebagai dong. child advocate, I thought bukan alone tapi nggak terlalu banyak gitu. Tapi they gathered the smart anak-anak yang paling pinter cerdas di negara-negara itu, dan anak-anak ini udah do so many things. Ada yang menolong ibu-ibu belajar di Bangladesh, ada yang menolong anak yang diperdagangkan. Tapi mereka tuh semua, even though they were so different, they all had this passion. Semua sama. Iya, semua sama punya api dalam dirinya yang semangatnya gitu ya. Iya. Keren banget. Aku dengerin sampai merinding, ini beberapa foto-foto kegiatan di sana. Terus Rumah Faye sendiri apa kabar? Rumah Faye ini sudah sampai mana sekarang? Sebenarnya last year aku ingat banget, aku nggak tahu kalau aku bilang, tapi I wanted a shelter. Nggak tahu, aku nggak ingat, tapi I said that every time somebody's interviewed me, saya sih selalu mau di dalam Rumah Faye mau ada shelter gitu. Tapi shelter itu dapetnya susah. It has to be secret. Harus uang, harus a lot of money has to go into that. Terus kan Rumah Faye itu civil society yang self-governed and self-governed and self-funded kan. Jadi all the money that goes into Rumah Faye, $10 dari $10 yang my family gets itu masuk ke dalam our community service. Jadi mereka waktu itu, kita lagi pikir, mama juga pikir apakah kita akan bikin shelter, karena shelter juga mahal sekali. So many people harus masuk ke dalam itu, dan people kalau mau nolong harus benar-benar menolong. Ya, benar. Terus relawan-relawan benar ya. Dan beberapa bulan yang lalu kita mulai membangun shelter. Oh, sudah mulai dibangun shelternya. Oh, ini berkat dukungan dari keluarga, bantuan banyak-banyak di lingkungan juga. Oh, jadi baru dibangun ya. Wow, oke. So, ini salah satu mimpi kamu yang terjadi dan semoga bisa lebih banyak membantu tentunya. Hebat banget, Dito. Ya? Mau nanya nggak, Dito? Dito udah tadi gini-gini, Dito. Aku emes teh, sampai nggak bisa nanya. Iya, maksudnya karena mungkin kita pasti banyak seperti kayak kata Faye ya. Faye bilang bahwa Faye ngeliat kemana sih? Terkesiman yang ngeliat aku teh. Kamu ngeliatin Dito? You were talking to him. Oh iya, tadi dia. I was confused. Oh iya. Maksudnya lagi ngomong ke siapa? I wasn't talking to him anymore. Tadi aku pikir dia mau nanya, cuma dia lagi kagum-kagum gitu. Aku bilang karena kita nggak banyak kayak kamu aja. Kamu pikir nggak banyak yang seperti kamu yang ngebantu lingkungan segala macam. Tapi ternyata pas kamu ke acara di New York itu, dari negara lain juga banyak dan mereka semua punya semangat yang luar biasa. Berarti itu menambah semangat kamu dong untuk berjuang dengan Rumah Faye ini kan. Hebat banget. Ada satu foto nih. Ada satu foto yang kemarin lumayan menarik juga karena aku lihat di Facebook, Mama juga post foto ini. Ini siapa sih, Dito tahu nggak? Kakak. Ya, siapa sih kakak di Brazil ini teh. Ini dari Brazil, pemain voli. Main bola. Hah? Main bola. Pemain bola? Iya. Kamu ngefans sama dia? Ya, semua orang Aku kan nggak tahu. Iya. Aku kakak Sleng. Sama kakak Sarah. Rajata tahu, Kamu ngefans teh. sama dia? Rajata Palitso. Sebenarnya sih kayak tahu tapi nggak tahu fan juga. banget sih, nggak tahu, tapi kayak lihat tahu, tapi adekku nggak fan, jadi maksudnya ya ikut-ikut aja sih. Oh gitu. Gampang nggak kalau misalnya pas saat itu mau foto sama dia langsung dia mau gitu, dia lagi di acara itu juga? Kan maksudnya backgroundnya obviously UN kan, kelihatan ada flagnya. Jadi sebenarnya tuh aku pas mau minta foto nggak lihat mukanya. Jadi aku lihat pokoknya teman ada kan. Jadi kamu tahu nggak dia siapa waktu minta foto? Pas minta foto belum, pas liatin foto baru. Jadi kamu minta foto sama dia karena apa? Bukan, jadi kan teman-temanku ada delegate dari Peru, dari Spain ya. Jadi mereka tuh yang tiba-tiba mereka freak out, terus banyak yang foto-foto sama dia kan, group picture. Terus kata mereka, ikut picture-nya aja, Faye. Terus aku bilang, ya nggak lihat sih soalnya crowd-nya besar banget. Ya udah nggak usah. Terus pas dia pergi, orang tuh yang ngikutin kan. Jadi aku tuh yang
Ini boyband dari mana nih kan? Ini siapa gitu kan. Jadi aku lari gitu terus aku like, can I take a selfie with you? Terus dia bilang, oh iya, jadi aku foto aja. Terus habis dia pergi terus aku lihat ini sih, baru nggak? Tahu aku. Oh, tahu. Oh. Kenapa aku nggak minta autograf? Aku nggak tahu waktu dia di post di Facebook, aku gini-gini siapa sih? Ini geng dari Backstreet Boys apa? Aku sampai putar-putar, aku Nggak nggak New Kids tahu. on the Block. Bukan New Kids on the Block? Bukan. Kamu tau New Kids on the Block, kamu tua banget deh. Ini Faye pasti banyak yang kagum sama dia, banyak yang mengidolakan. Tapi siapa yang jadi idolanya Faye? Jangan kemana-mana, balik lagi nanti abis ini ya. Karena Coba bapakku tuh Dito, coba tanya sama Dito. Dito, kalau... Papanya Faye. Aku sempet, kok nggak ngeliat?